Salam saudara-saudara, kita ada dalam persiapan khotbah minggu. Untuk itu kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk saat ini ketika hamba diperkenankan untuk menyiapkan firman yang akan diberitakan esok. Biarlah refleksi pribadi ini bisa menjadi berkat. Kami percaya Tuhan akan menolong kami dengan kuasa roh. Biarlah Roh Kudus menaungi sehingga kami memperoleh hikmat kebenaran firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan bagi kita terbaca menurut Ulangan 16 ayat 18 sampai 20 dan temanya adalah KKN sebagai musuh gereja dan bangsa. Nah, kalau kita lihat dalam bacaan kita, memang ini bagian ayat yang cukup pendek, saudara-saudara. Saya kira ini kesempatan bagi kita untuk kita baca Ulangan 16 ayat 18 sampai 20. Hakim-hakim dan petugas-petugas haruslah kau angkat di segala tempat yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menurut suku-sukumu. Mereka harus menghakimi bangsa itu dengan pengadilan yang adil. Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap. Sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Semata-mata keadilan itulah yang harus kau kejar, supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Nah, saudara, kalau kita perhatikan dalam teks ini, Musa memerintahkan orang Israel untuk mengangkat hakim dan petugas-petugas, pejabat di komunitas suku mereka, itu yang akan mengadili dalam tanggung jawab sebagai hakim, sebagai persiapan untuk memasuki tanah perjanjian. Ada dua hal yang perlu kita lihat dalam perintah pengangkatan hakim dan pejabat keadilan ini. Pertama, permintaan Musa agar orang Israel di setiap suku mengangkat hakim dan pejabat. Dugaan kita adalah Musa melihat persoalan kepemimpinan bagi Israel yang sangat kompleks dan perlu ada pembagian peran, sebab ada banyak hal yang harus diatur, ditata, dibenahi, sehingga perjalanan mereka itu tidak menjadi persoalan. Nah, pembagian peran kepemimpinan yang kita lihat dalam teks kita, itu sebenarnya kalau kita baca, ini ada kaitan dengan beberapa teks yang ada di dalam kitab Taurat. Kalau tentang pengangkatan tugas-tugas khusus yang ada kaitan dengan tugas hakim ataupun juga untuk mengatur, itu kita bisa lihat pembagian peran kepemimpinan yang pertama ditemukan dalam Keluaran 18. Misalnya saat itu kita tahu bahwa mertua Musa, dia melihat betapa sibuknya Musa dan betapa lelahnya dia. Dia menasihati agar Musa mengangkat orang-orang khusus yang membantunya menangani perkara-perkara keadilan. Jadi hal ini dengan tujuan agar Musa tidak menjadi lelah, sekaligus dia mampu membangun satu komunitas yang mau juga belajar tentang keputusan dan ketetapan yang dikehendaki oleh Allah, dan dia belajar tentang makna keadilan. Dan pada titik itu menurut mertua Musa, persoalan keadilan dapat dijalankan ketika makin banyak orang yang memahami ketetapan dan kehendak Allah. Karena itu dalam Keluaran 18 ayat 21, orang-orang yang diangkat mesti memiliki kualifikasi yang baik yang berkaitan dengan spiritualitas, integritas, dan
menariknya itu ada yang dibagi untuk mengatur beberapa jumlah orang. Misalnya ada yang menjadi pemimpin bertugas untuk mengatur 1.000 orang, 100 orang, 50 orang, dan 10 orang. Nah, kalau kita baca Keluaran 18, yang kita lihat di situ adalah suatu upaya menjawab persoalan keadilan tunggal. Ketika keadilan dipahami sebagai satu orang untuk semua. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi pembagian peran kedua itu ada pada Bilangan pasal 11 ayat 14 sampai 17. Di teks itu pada waktu itu Musa mengeluh kepada Tuhan karena ternyata masih banyak soal-soal kepemimpinan yang membuat Musa merasa sangat berat, bebannya besar, dia lelah, dan dia meminta kepada Tuhan mengangkat orang-orang khusus untuk membantunya mengatur bangsa Israel. Lalu Tuhan menyuruh Musa mengumpulkan 70 orang tua-tua Israel. Dalam ayat 16, 70 orang tua-tua itu kualifikasinya justru ditentukan oleh Musa sendiri. Jadi dia memilih dari setiap suku, atau bisa jadi dia memilih orang-orang terbaik di antara 12 suku itu. Dan salah satu fungsi 70 orang tua-tua itu adalah mengatur pasukan dan juga memikul tanggung jawab yang berkaitan dengan perkara-perkara keadilan. Nah, dalam kitab Ulangan ini pembagian peran ketiga. Dan kita juga melihat keunikan. Saudara, di sekitar wilayah Kanaan, tanggung jawab keadilan itu monopolinya ada di tangan raja. Nah, kali ini kalau menurut pembagian para ahli bahwa ini adalah bagian dari pidato Musa, maka dalam pidato Musa ini yang ada 3 seri pidatonya ini, salah satunya ialah soal bagaimana masyarakat turut terlibat dalam pengangkatan hakim. Nah, ini pergeseran yang sangat positif. Jadi dalam Keluaran itu misalnya itu pilihannya datang dari Musa dengan kualifikasinya. Sekarang justru tanggung jawab bagaimana masyarakat juga ikut bertanggung jawab dalam pengangkatan hakim. Jadi pergeseran baik dalam Bilangan itu ditunjuk oleh Tuhan, sekarang dalam kitab Ulangan ini justru poin pentingnya ada pada tanggung jawab masyarakat. Kita melihat pergeseran ini menjadi positif. Perkara hukum menjadi tanggung jawab semua orang, mereka pula yang mengangkat para hakim dan pejabat itu. Dan kalau itu datang dari bawah, maka mereka akan melihat orang-orang yang tepat, sebab semua yang datang dari bawah itu bisa diuji, dan orang akan melihat segala hal yang berkaitan baik spiritualitas, integritas, baik apa yang bisa kebiasaan hidup mereka, dan mereka bisa dipercaya. Mereka yakin bahwa orang-orang ini bisa berlaku adil. Karena semua masyarakat ikut memilih para hakim dan pejabat, maka mereka juga memiliki kesempatan untuk turut mengawasi kinerja hakim dan pejabat. Bayangkan bahwa setiap suku memilih hakim dan pejabat. Mereka tahu persis bahwa orang-orang ini bisa dipercaya, mereka punya kemampuan, mereka bisa menjadi teladan. Nah, karena mereka datang dari bawah, mereka dipilih, maka mereka pula bisa dikritik ketika mereka melakukan kesalahan. Masyarakat langsung mengawasi kinerja mereka. Karena itu gagasan di balik pengangkatan hakim dan pejabat rupanya berkenaan dengan cara pandang baru. Bahwa soal perkara keadilan itu tidak bisa menjadi tanggung jawab satu orang, tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab para pejabat keadilan, tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab misalnya pemerintah atau siapa itu atau orang pihak-pihak tertentu. Sebenarnya keadilan itu tanggung jawab seluruh masyarakat. Sehingga keadilan itu tidak berlaku ganda dan keadilan itu mendapat porsi yang lebih besar. Jadi masyarakatlah yang harus ada di dalam semangat untuk berlaku adil, bukan hanya dalam formal hukum, tetapi itu menjadi kebiasaan. Bahwa bayangkan semua orang kalau mereka taat hukum, mereka semua berlaku adil, mereka menjadi masyarakat yang disiplin dalam berkeadilan, maka gerakan keadilan itu menjadi kuat. Hal ini memperlihatkan bagi kita
bahwa pilihan yang baik akan menolong para pejabat, para pemimpin, para hakim untuk mampu mengadministrasikan keadilan. Peran orang-orang khusus yang diangkat dalam jabatan di setiap suku itu menjadi sangat penting, ini menjadi hal yang utama. Dan dengan mengangkat orang-orang dari setiap suku, maka kita bisa menemukan berbagai macam orang yang bisa menjadi solusi ketika berhadapan dengan pola hidup baru Israel menuju tanah perjanjian. Hal kedua, memang tidak banyak dikatakan tentang kualifikasi mereka atau bagaimana teknis metode pengangkatan mereka. Tetapi teks ini lebih menekankan apa yang seharusnya dilakukan oleh para hakim dan bagaimana mereka bisa menjadi bagian masyarakat dalam keadilan. Niels Lemse mengatakan bahwa penyelidikan terhadap kitab ulangan sebenarnya itu ditemukan bahwa kitab ulangan itu sangat concern terhadap soal keprihatinan sosial tertentu. Lebih khusus bagaimana keadilan menjangkau orang-orang yang kecil. Jadi ketika keadilan menjadi tanggung jawab semua orang dan semua orang mampu untuk memastikan keadilan yang setara, maka orang-orang kecil pun dapat dijangkau dan keadilan dapat diwujudkan dengan baik. Nah, saudara, mari kita lihat kajian teks kita. Saya akan membahas dua hal tentang teks ini. Pertama tentang 3 integritas sebagai tugas dari hakim dan pejabat yang disebutkan berturut-turut dalam Ulangan 16 ayat 19. Dan yang kedua tentang implikasi keadilan bagi masa depan suatu bangsa. Dalam hal ini bisa juga dalam kaitan dengan implikasi bagi kehidupan kita di Indonesia. Yang pertama, disebutkan dengan sangat tegas, jangan memutarbalikkan keadilan. Menurut saya suara yang disampaikan oleh Musa ini juga idealnya itu adalah suara yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan paling membenci ketidakjujuran, terutama di antara mereka yang seharusnya menegakkan hukum. Mengapa demikian? Karena hukum kita adalah cerminan dari kebenaran umum yang telah dari kebenaran umum dari Tuhan sendiri yang telah diungkapkan kepada kita semua. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang benar. Tuhan itu bertakhta di atas keadilan. Rabi Simei dan pengikut lain seperti Rabi Simeon ben Isai, mereka bahkan bilang begini, kalau saudara belajar tentang Taurat, itu ada 613 mitzvot atau 613 perintah yang dicatat dalam kitab Taurat. Angka 613 itu merupakan kalkulasi dari 365 hukum negatif sebagai dari simbol hidup 1 tahun. Hidup sehari-hari 1 tahun 365 hari. Dan 248 hukum positif yang harus dilayani sebagai simbol dari jumlah kerangka dan organ manusia. Jadi manusia bergerak setiap hari. 200 jumlah kerangka organ itu bergerak. Itu menunjuk kepada manusia. Ada 248. Ditambah dengan 365 hari. Maka didapat 613. Ini cara menafsir Ibrani. Tentu saja tidak mudah saudara-saudara menjalankan perkara keadilan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah. Hakim dan para pejabat terpanggil menjunjung kejujuran dan kebenaran karena sesungguhnya mereka harus mencerminkan karakter Tuhan yang benar dan adil itu. Nah, saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Musa memang tidak mudah. Tantangan baru umat Israel memasuki tanah Kanaan ialah soal pembagian tanah. Jadi ini bukan hal biasa. Saudara, tanah itu selalu menjadi persoalan, tapi juga pola hidup pertanian yang juga menyuplai dan menjadi kebutuhan utama untuk kehidupan manusia setiap hari. Itu akan menjadi persoalan tersendiri.
Banyak orang suka memilih-milih tanah, mereka mau lokasinya, mereka juga suka untuk berdebat tentang batas tanah sebagai batas kepemilikan. Pokoknya ada banyak dampak sosial ke depan. Nah, jadi ini memang tidak mudah. Ini tantangan baru karena itu memang dibutuhkan orang-orang yang tepat sehingga mengantisipasi perkara-perkara keadilan yang akan terjadi. Kita juga ingat bagaimana praktek memutarbalikkan keadilan itu dilakukan misalnya oleh Ahab dan Isabel dalam kasus kebun anggur Nabot. Kita lihat hanya untuk melegalkan kepemilikan, Isabel merancang pemalsuan fakta. Cerita itu menjadi satu perhatian serius karena didalangi oleh raja yang seharusnya memberi kepastian keadilan bagi rakyatnya. Nah, hidup dengan memutarbalikkan keadilan itu sering terjadi karena kompromi para pelaku keadilan. Sehingga yang kita lihat kadang di ruang hukum pun yang ada hanya kesaksian palsu. Kita seperti menangkap ada konspirasi kekuasaan. Itu menghiasi perjalanan hidup kita dan sering terjadi. Orang merasa tidak adil di negeri ini. Ada pemutarbalikan fakta hanya untuk sesuatu yang menguntungkan. Ini yang harus dihindari. Tugas para hakim dan pejabat justru mencurigai upaya memenangkan satu persoalan dengan merekayasa fakta. Mereka harus menjadi hakim yang bijaksana dan bukan menjadi aktor utama dari sebuah konspirasi kejahatan. Kita lihat dalam larangan kedua adalah tentang keberpihakan atau jangan memandang bulu. Semua orang berhak untuk beroleh perlakuan keadilan yang sama. Jangan memandang orang karena status sosial. Nah, karena itu jika kita terus mengaitkan larangan memutarbalikkan keadilan dengan pidato perpisahan Musa dan keterkaitannya dengan Ulangan 24 ayat 17 ayat dan 22 sampai 22, kelihatan dengan terang benderang bahwa perlakuan keadilan bukan hanya soal perkara hukum semata. Lebih jauh dari itu, kesetaraan keadilan terhadap orang-orang kecil harus memastikan tidak ada perampasan aset yang mereka miliki. Keadilan juga berkaitan dengan mengingat sisa panen untuk memelihara hidup mereka. Tentu saja ini ciri khas dari kitab Ulangan yang menyuarakan keprihatinan sosial, lebih khusus dalam menangani orang miskin dan orang kurang mampu. Kitab Ulangan menempatkan penekanan khusus pada warga kelas bawah dan yang terpinggirkan. Misalnya wanita, anak-anak, janda, orang asing, orang miskin. Nah, Ulangan 15 ayat 12 sampai 15 mengilustrasikan satu contoh. Itu di mana mantan budak menerima hadiah setelah 60 tahun bekerja. Dan setelah itu statusnya menjadi seorang budak yang merdeka. Dia sudah menjadi status warga merdeka. Dalam Ulangan 15 itu dinasihati engkau jangan melepas dia dengan tangan hampa. Serta memperlakukan dia dengan adil. Tapi kalau dia memilih untuk tinggal pun itu diperlakukan dengan adil. Itu sesuatu yang istimewa harus dia dapatkan. Nah, apa yang dikatakan tentang memutarbalikkan keadilan juga pernah ditulis dalam 1 Samuel pasal 8 ayat 3. Putra-putra Nabi Samuel yang korup sebagai hakim. Dan mereka gagal sebagai pengawal keadilan. Karena mereka berorientasi pada keuntungan diri. Dan mereka tidak siap melanjutkan keimamatan tugas Nabi yang seharusnya mereka jalani setelah Samuel. Ini juga bukan berarti melebih-lebihkan orang kecil seperti kata John Rawls dan Immanuel Kant, bahwa ketidaksetaraan hanya diperbolehkan jika ia memberikan keuntungan bagi pihak terlemah yang ada di masyarakat, misalnya kaum miskin ataupun orang-orang yang mengalami cacat mental ataupun fisik. Sebenarnya panggilan kesetaraan hendak memastikan bahwa sekalipun dalam status sosial yang berbeda-beda, ada status sosial orang-orang kecil yang tidak diperhitungkan, tetapi mereka tidak boleh kehilangan jaminan akan keadilan. Larangan ketiga dan yang terakhir itu berkaitan dengan suap, sebab kata teks kita suap membuat mata orang-orang bijaksana
itu menjadi buta dan memutarbalikkan perkataan orang-orang benar. Jadi orang tidak pandang lagi pada keadilan, pembicaraannya tidak lagi pada hal-hal yang benar. Alkitab kalau kita baca memang banyak bicara tentang praktek suap. Ada kesan itu ketika kita membaca misalnya dalam kisah Delila dan Simpson. Delila disuap untuk menjebak Simpson. Kemudian cerita tentang Haman berupaya menyingkirkan orang Israel dengan menyuap Raja Ahasuerus. Ada kisah juga bagaimana Felix meninggalkan Paulus di penjara karena menerima suap. Kita juga baca tentang Yudas diberi suap agar Yesus bisa ditangkap. Dan para prajurit yang menjaga makam diberi suap oleh para imam, kepala dan tua-tua agar memberi kesaksian palsu tentang hilangnya mayat Yesus. Pendeknya suap bukan hanya berlaku dalam dunia usaha, dunia politik, atau dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin sekuler. Tetapi suap juga telah merambat sampai kaum rohaniawan. Misalnya Mika 3 ayat 11, Yesaya 1 ayat 23, Yeremia 5 ayat 28. Dalam praktik hukum, rasa tidak adil sering dipertontonkan. Misalnya dalam kasus suap yang sangat besar. Namun hukumannya ringan. Di negeri ini, di bangsa kita ini ada kritik begitu. Bahwa orang memberi suap yang besar, orang ambil keuntungan yang besar, tapi hukumannya sangat rendah. Baik yang memberi suap ataupun yang menerima suap. Bahaya dari suap itu adalah matinya keadilan dan kebenaran. Karena mata kita telah terhalang oleh uang, mulut kita telah terbungkam oleh karena uang. Dan ini tidak menguntungkan bagi perjalanan masa depan suatu bangsa. Karena itu suap harus dilawan menurut teks ini dengan sikap bijaksana. Verkuil, dia bilang bahwa orang yang memberi suap adalah pembujuk atau membawa seseorang kepada suatu cobaan untuk berbuat ketidakadilan. Dengan kata lain, pemberi suap adalah orang yang berperan sebagai pembujuk. Berarti keputusan terjadinya kasus suap bukan di tangan pemberi suap, tetapi di tangan penerima suap. Karena jika si penerima suap tidak setuju, maka tidak akan terjadi kasus suap. Maksudnya adalah penerima suap menjadi faktor penentu terjadinya kasus suap. Dengan demikian, maka seruan Musa untuk berlaku bijaksana itu sesungguhnya ditujukan bagi para pemimpin yang mau diangkat hakim dan para pejabat itu, supaya walaupun ada godaan untuk memberi suap, tapi sekali mereka mengatakan tidak, maka hukum akan berjalan dengan tegas dan masyarakat akan memperoleh dampak dari hukum yang adil, hukum yang setara itu. Nah, sekarang apa implikasinya bagi kita, saudara-saudara? Saudara, kita perlu tegaskan bahwa kalau kita bilang tentang korupsi, kita bicara tentang kolusi, nepotisme. Di dalam dunia Israel kuno, bentuk tindakan yang dapat dikategorikan dalam upaya KKN itu meliputi 3 hal. Ada kaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan politik, penyalahgunaan kekuasaan ekonomi, dan penyalahgunaan kekuasaan legal. Dalam penyalahgunaan kekuasaan politik, seringkali landasan spiritual tidak begitu kuat dalam diri para pemimpin. Sebab idealnya tugas seorang raja Israel seperti yang digambarkan dalam Mazmur 70 ayat 1 adalah untuk melindungi hak-hak orang lemah dan yang tidak berdaya. Dengan demikian seorang raja adalah penjaga dan pencetus nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Nah, para pemimpin harus menyadari bahwa di sekitar mereka ada pihak-pihak yang tidak hanya menjadi korban ketidakadilan, tapi mereka juga adalah pihak-pihak yang juga merupakan korban penyalahgunaan keadilan. Tetapi jika hal itu tidak disadari dan mereka tetap menyalahgunakan kekuasaan untuk melakukan tindakan semena-mena, menindas rakyatnya, maka keadilan akan menjadi timpang. Misalnya dalam kasus Uria itu. Apa yang bisa dilakukan?
Walaupun dia tentara, ketika dia mati, apa yang bisa dilakukan oleh Batseba? Dia hanya mengikuti apa kehendak raja, dan itu sesuatu yang sangat tidak adil. Contoh buruk dari sikap pemimpin. Dalam penyalahgunaan kekuasaan ekonomi, alat ukurnya adalah selalu uang. Sebab uang sering dipakai sebagai transaksi kepentingan. Masalahnya adalah ketika uang dipakai oleh pihak penguasa untuk mendiamkan suara-suara orang kecil di dalam proses transaksi, maka keadilan juga tidak akan ditemukan. Kita lihat juga Nabi Amos melihat hal ini sebagai sebuah persoalan. Kritik Nabi Amos terhadap perayaan keagamaan mewah dan hura-hura itu bukan hanya soal ibadahnya, tapi itu adalah cerminan itu dari suatu bentuk edukasi yang akan menampilkan gaya hidup mewah, dan gaya hidup itulah yang akan menjadi pemicu untuk memiskinkan umat, memburu tampilan, memburu hal-hal yang besar, yang hura-hura. Itu justru mengajak jemaat untuk ada di dalam bahaya menghalalkan segala hal, dan pada akhirnya membuat jemaat mulai berlaku tidak adil, ataupun para pemimpin sedang ikut terlibat di dalam edukasi untuk perlakuan yang tidak adil. Nah, dalam penyalahgunaan kekuasaan legal, ketidakadilan kaum penguasa susah untuk dihentikan karena gini. Maksudnya adalah mereka mendesain hukum sedemikian rupa untuk melegalkan tindakan ketidakadilan mereka. Dan ini biasa terjadi. Banyak terjadi. Faktanya ada. Bahwa kadang hukum regulasinya itu sengaja dibuat untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan bisa saja pemilik modal, bisa saja untuk kepentingan penguasa. Dan ini tentu saja rakyat yang dikorbankan. Nah, karena dalam kondisi itu penyalahgunaan kekuasaan legal akan membuat orang-orang kecil itu dijadikan objek, atau mereka menjadi benda yang diperlakukan seenaknya karena tidak ada sanksi yang tegas untuk mencegah hal tersebut. Tapi kita juga menyadari satu hal, seperti kata Jacques Derrida, pemikir Prancis. Menarik apa yang dikatakan. Keadilan adalah sesuatu yang ingin diraih tanpa pernah bisa diraih sepenuhnya. Kita berupaya menggenggam keadilan di tangan kita, namun sayangnya keadilan selalu lolos dari genggaman. Apa yang ia katakan itu bukan pesimis. Sesungguhnya ia sedang mendorong kita bahwa keadilan, meski dia menjadi satu mimpi yang kadang sulit untuk juga dinyatakan, tapi kita tidak boleh pernah menyerah. Kita tak boleh jatuh pada paham relativisme. Segala sesuatu relatif. Untuk kasus ini, ya relatif lah. Ini kita loloskan, ini kita hukum, ini berbuat tidak adil, juga tidak apa-apa. Itu satu gaya relatif. Para penegak hukum, semua yang diangkat sebagai hakim, semua yang mau melayani Tuhan, hukum tak boleh abu-abu. Penegak hukum tak boleh ada dalam zona abu-abu. Kita juga tidak boleh menyerah untuk sebuah cita-cita ideal, menjangkau perjuangan menjadi manusia yang baik. Kadang kita harus berani tega, harus punya sikap tega, supaya orang bisa menjadi lebih baik. Meski dia mungkin punya hubungan dekat, hubungan persaudaraan, dia mungkin orang yang begitu dekat, tapi keadilan tetap harus jalan. Kita juga mesti berani melepaskan diri dari kepentingan diri dan kelompok. Dan kita juga harus konsisten. Jadi semua yang dipilih Tuhan, semua yang mau menjalankan keadilan, dia harus konsisten dengan nilai. Ini perjuangan berat bagi bangsa di mana saja, dan juga bagi bangsa Indonesia. Sebab mental ambil untung bisa merasuki siapa saja. Saudara tahu bahwa
Bisa saja bantuan kemanusiaan disalahgunakan. Bisa saja bantuan untuk pembangunan gereja atau kantor gereja. Bisa saja disembunyikan dengan alasan yang tak masuk akal. Semua orang bisa saja, padahal harusnya mereka berintegritas, menjadi contoh. Tapi itu yang terjadi, ini yang dipraktekkan. Kita berdoa supaya ada pertobatan, kita berdoa supaya orang-orang mulai belajar mencintai keadilan. Dan masyarakat itu terus memperjuangkan keadilan untuk kebaikan semua orang. Dan itu sangat baik bagi perjalanan bangsa. Gereja juga harus menjadi pilar utama yang menjadi contoh keadilan. Baik di dalam pelayanan, baik di dalam kepemimpinan gereja, baik juga di dalam rumah tangga. Semua yang menjadi pemimpin-pemimpin dalam rumah tangga menerapkan keadilan yang sama bagi anak-anak, supaya mereka juga bertumbuh di dalam keadilan. Mereka belajar dari sejak kecil dan mampu mempraktekkan keadilan ketika mereka sudah dewasa. Saya suka firman Tuhan di akhir teks kita ayat 20. Semata-mata keadilan. Semata-mata keadilan. Itulah yang harus kau kejar, supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kuasa Roh-Mu menolong kami, supaya kami terus mencintai firman-Mu. Kami percaya Yesus adalah Tuhan yang adil, yang mengajari kami dalam keadilan dan meminta kami untuk berjuang bagi keadilan kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan. Amin.